Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafarani Nur Amalia dari Prodi Psikologi Islam 2 Fakultas Dakwah Unhas Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa definisi kepribadian, dan jelaskan pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Jadi, kepribadian adalah konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek individu, termasuk pola sikap, sifat, dan perilaku yang konsisten. Secara umum, kepribadian itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, serta ciri-ciri yang menonjol yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Dan pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tapi melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi atau tujuannya. Sadar, yaitu berisi semua pikiran, ingatan, perasaan, dan keinginan yang kita sadari pada saat tertentu. Prasadar, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Selanjutnya yaitu tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat, namun tetap tidak disadari. Id adalah sistem kepribadian dasar yang dibawa sejak lahir, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dan kenyataan, berusaha memenuhi kebutuhan id dengan cara yang realistis dan sosial. Selanjutnya yaitu superego, mengandung norma-norma moral dan etika yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat, berfungsi untuk mengontrol impuls id. Kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi potensi dasar, genetika, dan temperamen. Genetika yaitu faktor keturunan berperan dalam menentukan sifat fisik dan emosi seseorang. Potensi dasar yaitu setiap individu membawa potensi spiritual, emosional, intelektual sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan pribadinya. Temperamen, ciri-ciri dasar yang ditentukan oleh faktor biologi seperti reaksi terhadap stres dan interaksi sosial. Faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan media massa. Lingkungan keluarga, sikap dan perilaku orang tua serta suasana di dalam rumah sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Lingkungan yang positif dapat mendukung pertumbuhan emosi yang sehat. Lingkungan sosial, teman sebaya dan norma-norma sosial di masyarakat berkontribusi pada pembentukan nilai dan perilaku individu. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang di sekitarnya. Media massa, paparan terhadap media modern dapat membentuk pandangan dan sikap anak terhadap dunia, positif maupun negatif. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa kritik Anda terhadap teori kepribadian yang telah Anda pelajari? Menurut saya, kritik yang dapat saya sampaikan yaitu kurangnya konteks budaya. Beberapa teori cenderung tidak mempertimbangkan konteks budaya yang signifikan dalam pembentukan kepribadian individu. Yang kedua, kritiknya yaitu banyak teori yang lebih fokus pada faktor internal seperti sifat dan karakteristik individu tanpa mempertimbangkan pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa pendapat Anda terkait pandangan yang berbeda antar tokoh dan umum psikologi tentang manusia dari aspek kepribadian? Jelaskan. Pandangan berbeda menunjukkan bahwa pemahaman tentang kepribadian manusia sangat kompleks.
Setiap tokoh memberikan kontribusi penting, namun juga memiliki kelemahan masing-masing. Mengintegrasikan berbagai perspektif ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepribadian manusia. Mengingat perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal, sosial, dan lingkungan. Cukup sekian video saya. Terima kasih. Bye-bye.